jujurlah. Karena kejujuran, kepercayaan itu dibangun dari reputasi yang konsisten. Bukan dari 1-2 tindakan, tapi ratusan dan ribuan tindakan. Bukan cuma 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Sebagai contoh. Nah, hari ini kita belajar why we need to be honest. Kenapa kita perlu jujur? Yang pertama, mengapa kita harus jujur? Kejujuran membangun kepercayaan. Sedangkan ketidakjujuran menghancurkan kepercayaan. Kalau kamu mau dipercaya sama pasanganmu, kalau kamu mau percaya sama atasanmu, kalau kamu mau dipercaya sama teman baikmu, hey, bangun trust and comfort dengan apa? Kejujuran. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan Yesus sedang beritahu, waktu kamu jujur dalam tugas-tugas sederhana, kamu juga jujur dalam tugas-tugas yang besar. Waktu kamu tidak jujur dalam tugas-tugas yang sederhana, kamu juga tidak akan jujur dalam tugas-tugas yang besar. Jadi saudaraku, besar adalah akibat dari kamu setia sama yang kecil. Kamu gak usah mikirin yang besar, tapi kamu fokuslah kepada yang kecil. Be profesional dengan yang kecil. Be excellent dengan yang kecil. Sudah tahu kata excellent profesional dengan hal-hal sederhana. Kalau yang sederhana saja kamu gak excellent, bagaimana kamu mau excellent dalam hal yang lebih besar? Sebagai contoh, Tuhan itu mengasihi semua orang-orang yang selalu excellent pada small thing, pada sederhana. Ya, pertama kita lihat Musa. Musa lulusan S2 negara adik kuasa pada waktu itu Mesir. Tapi memulai pekerjaan yang pertama sebagai pengurus kambing domba Yitro mertuanya. Di mana dia harus mengurus kambing domba, kasih makan kambing domba, memelihara, membuat kambing domba gak kelaparan, membuat kambing domba gak sampai mati, gak sampai diterkam sampai dilarang buas. Dia jaga, dia lindungi, dia kembangkan. Bukan cuma 1-2 tahun saudara, bukan cuma 10-20 tahun, tapi 40 tahun. Mungkin dia komplain, man, Tuhan lu gak tahu kok lulusan S2, postgraduate, negara di kuasa Mesir, kenapa gue end up pada hidup ngurus kambing domba? Tapi saya belajar dari Musa, Musa enggak komplain. Dia mengerjakan dengan sebaik mungkin karena dia setia kepada tugas-tugas sederhana. Suatu pagi, tanpa dia sadar, sedang mengembalakan kambing domba, dia lihat ada bus, ada semak belukar yang menyala api tapi tidak hangus. Dan kemudian mendekat. Dan disitulah Tuhan memanggil Musa untuk mengembalakan 2 juta bangsa Israel. Berarti kalau Musa gagal mengembalakan kambing domba, dia tidak akan pernah berhasil mengembalakan umat Tuhan bangsa Israel. Karena dia berhasil mengembalakan kambing domba yang sederhana, maka dia berhasil mengembalakan bangsa Israel. Sama juga dengan Daud. Daud diminta memulai pelayanan, memulai pekerjaan hanya cuma mengurus 2-3 ekor domba orang tuanya. Dia jaga, dia pelihara, kalau sakit dia obatin, kalau lapar dia beri makan, kalau haus dia kasih minum, kalau ketakutan dia peluk, kalau ada binatang buas dia lindungi. Bahkan saudaraku, no wonder dia lakukan ini bukan cuma setahun 2 tahun, bukan cuma 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun lebih. Dia jaga 2-3 ekor doang. Dari situlah Tuhan memanggil Daud untuk mengembalakan bangsa Israel. Dan saudara jangan kaget dan kagum melihat Daud. Kok ini manusia gak ada takutnya?
Kenapa dia berani melawan Goliat? Guys, kenapa Daud tidak gemetar ketika berhadapan dengan Goliat? Goliat pakai baju zirah, Goliat pakai baju anti panah, anti senjata. Goliat berbadan besar 3 kali lipat daripada Daud, 3 meter, sedangkan Daud cuma 1,6, 1,7 meter, saudaraku. Why? Daud nggak gemeter karena sudah terbiasa. Dia udah terlatih ketemu dengan beruang, udah terlatih ketemu dengan singa, dengan serigala. Biasa dihantam, biasa dia pukul, biasa dikalahkan. Begitu dia berhadapan dengan Goliat, sama. Makanya penting di sini untuk saudara jangan pernah meremehkan hal kecil, tugas-tugas kecil. Jujurlah, karena kejujuran, kepercayaan itu dibangun dari reputasi yang konsisten. Bukan dari 1-2 tindakan, tapi ratusan dan ribuan tindakan. Bukan cuma 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Sebagai contoh, sudah jangan lihat Ibu Heni hari ini bisa mengorganize Santang Pengharapan 3,5 M 1 bulan. Harus diatur dana kemana-kemana. Tapi lihat, 20 tahun yang lalu guys, dia saya suruh kasih tugas apa? Ngurus keuangannya rumah tangga kami. Dia catat setiap every detail. Dia kembalikan setiap rupiah dan sen. Dia kasih laporan dan accountability sama suaminya. Karena dia berhasil dalam perkara yang kecil dan sederhana, tugas-tugas yang biasa. Lalu kemudian ada salah satu konglomerat di Indonesia meminta dia untuk mengurus yayasannya. Dia atur, dia kelola, dia beresin saudaraku dari bentuk kekacauan, berantakan, korupsi dan sebagainya. Dia rapikan. No wonder. Karena dia berhasil ngurus rumah tangga sendiri, ngurus yayasan orang lain. Dia berhasil sekarang ngurus yayasan Tangan Pengharapan. Yang notabene 9.000 anak-anak lebih, 250 guru-guru, 3,5 M setiap bulan. Mikirin saudaraku, bagaimana seperti kita melempar istilah rumah ke laut tiap bulan saudaraku. 3,5 M. Kalau sudah jadi saya, pecah kepala. Datang dari mana duit? Teman saya ngomong gini, seorang pengusaha, gue bantu lu 100-200 juta, sekali-kali oke. Tapi kalau tiap bulan, saya mikir juga. Saya bilang, betul juga. Saya mengerti, saya paham. Tapi ini adalah proyek Tuhan. Selama kami manage dengan baik, pasti akan jalan.